Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada yang berbederan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin nyaringnya sedikit. Sedikit nyaringnya. Ya kalau sedikit matiin kalian. Oh. Bukan nanya. Pengantan nih. Dan lagi jaringi di bojor. Duduk di teras sana tuh nah, pada orang tuh nah. Tumpang teras orang tuh ada duduk bakal. Ya, jaringi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس بسيدنا محمد. وصلى وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد. Yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib zuriat Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri Al-Habib Ahina Al-Kiram Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar. Lain Al-Haddar. Paham? Kambing dua larang. Ada aja. Al-Haddar. Al-Habib Ahmad Al-Munawwar. Al-Habib Hamid. Yang misi musola nih. Karena musolanya Nurul Hamid, ya kah? Ya ampun sidin. Dan para habib yang lainnya, termasuk ulun, ya kah? Nyata ya? Oh ada. Para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, alhamdulillah, gurunya reda, ya kah? Guru SD jangan ada. Hadirin wal hadirat, para pejabat pemerintah, bapak-bapak pejabat aparatur negara, bapak tentara, polisinya, ada harapan ada juga daripada menerja, bapak kepala desa, bapak pembakar, bapak lurah, bapak camat, bapak camut, bapak RW, bapak RT, bapak RK, bertahan. Ya kan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah kepada kita sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hadir di satu tempat di mana dikatakan Allah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat kayak ini semata-mata kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka di luar sana, mereka mengerjakan maksiat kepada Allah, mereka mengerjakan yang dilarang oleh Allah, sementara kita diberi hidayah, hadir memudahkan setiap langkah kaki kita berada di satu tempat mentakzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan dan membanggakan hari kelahiran Rasulullah. Inilah yang dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita tenaga, Allah berikan kita pikiran, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukur kepada Allah hakikatnya kita ini manusia bersyukuri dirinya sendiri.
Ya kan, hidup terbaik kalau perlu sugi. Ya kan, ada perlu sugi. Yang penting duitnya banyak. Ya kan, perlu sugi. Yang penting duitnya banyak. Kenapa aja sugi? Ya yang penting apa beb? Bukan apa aja kawa. Kan mobil, kawa. Kendaraan, kawa. Ada perlu sugi. Kan yang nyaman jadi sugi lah. Ada. Yang nyaman tuh seorang sugi. Ini orang sugi yang nyaman gak ada. Ya kan? Makanya kenapa beb? Hidup kita ada di tangan Allah. Hidup kita ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Bujur kanannya kita hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita hidup Allah. Yang menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Hadir dari rumah ke maulidan, yang dicari apa? Nasi bebek. Makanya jarang memasak. Ya kan? Kadang-kadang sekeluargaan dibawa. Kenapa? Kita nasi tulangan. Ada sama masak, pray dulu. Sayang balas. Ada jual. Baru mana beb? Baru kantan nih bang. Iya kan? Bapak. Ya lah. Jarang kontan. Kredit terus. Ya kan? Mbak, seorang dibawa semuanya. Sebelataan habis. Dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Dia aja apa? Nggak makan bener ya? Kadang-kadang apa beb? Kuring. Ada juga gitu. Atau duduk di majelis, kuring aja. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Oh, pahamlah? Siapa orang yang hijrahnya datang ke tempat yang baik, di mana di sana dibacakan zikir kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, dibacakan tentang sejarahnya Rasulullah, ya kan? Berpendek urusan masalah dunia. Makanya Nabi itu Pak, di zaman Rasulullah, Nabi itu pernah membongkar masjid. Kenapa membongkar masjid? Karena berpendek urusan dunia. Di masjid dudukkan dan dikasihkan urusan dunia, urusan gawian. Ya kan? Au imra'atin yunkihuha, ataupun perjanjian dengan pacarnya yang akan dinikahinya. Yang punya pacarnya hadir ke masjid, yang hadir juga, punya ada hadir, yang ada mau hadir juga. Ada. Buat mana beb? Jarang kontan. Kredit terus. Bapak, ya kan? Menukar barang jarang kontan. Kredit terus. Ya mana kayak ngaran di kampung ini. Pokoknya gelarnya kampung kredit. Ya dah. Perjanjian, punya pacarnya hadir ke majelisnya hadir juga. Punya kadang ada juga. Ada satu tujuan. Hijratu ala ma hajra ilaih. Datangnya ke majelis tadi, ya kan? Ada dapat apa-apa. Sama kan orang sembahyang. Orang sembahyang punya kada tahu diwudu, ya kan? Kada tahu ditata cara sholat. Ujar orang Banjar itu meluasi ruang murid belajar. Kenapa tawa? Tampar nih. Mau nih. Wah, ya kan? Bener kan dah? Nah, untuk ada bisa. Ya kan? Dapat lagi bib. Ya kan? Nah, untuk ada bisa. Sembahyang ada paham. Meluasi ruang murid belajar. Tampar nih. Bapak. Iya kan? Kenapa dapat hasil? Dapat apa bib? Dapat pahala. Dapat pahala ada. Ujung sholat benar ya? Ya kan? Maka orang sholat tuh yang ianya wudunya bersuci, ya kan? Tahara. Itulah yang penting bang. Nah, maka wah ini kadang-kadang main musola bagus benar, masjid bagus benar. WC-nya banyak di mana nggak itu? Karena perhatian lagi. Ya kan? Maka yang penting itu nang ianya dulu. Ya kan? Kita menjaga bersih ya pada sembahyang. Maka Rasulullah ketujuan bersih. Nabi ketujuan bersih. Menjaga bersih ya pada sembahyang. Ya, begawi ke sana, begawi ke sini, pakaian yang sudah berapa hari kita berganti itu dibawa sembahyang.
Kasihan kawan nih kasih yuk. Pinagusot mo ha. Baju bawa acan di bawah masjid. Ya, mbak. Jangan keringat na Nabi bagus pada bapak. Keringatnya Nabi harum benar baik. Keringat Nabi. Keringat pian itu bau benar. Mbak. Ya kan? Ya kalau padahal Nabi Rasulullah tuh sama aja lawan kita. Nabi itu sama dalam kita masyarun nakal masyar manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau Nabi meludah kita bisa aja meludah juga. Cuma ludahnya Nabi itu jadi obat. Ya kan? Kota ada sahabat Rasulullah itu pernah sakit mata. Kota ada bawa obat ke sini, bawa obat ke sana. Ada baik-baik datang kepada Rasulullah, ya Rasul. Kalau sakit mata wahai Rasulullah. Kalau sudah ke dokter ke sini ya Rasul. Ada mau baik wahai Rasulullah. Apa aja Nabi? Ya kan, diambil ludah Rasulullah, diusap ke matanya, langsung baik. Itu ludah Nabi. Kenapa ketawa? Kabar deh. Ya kan? Kamu ludah pian, ada orang sakit mata, diusap kan? Biji mata terpacul. Begini sakit orang. Mbak, ya, kenapa Beb? Mbak, kayak apa kadang-kadang kayak itu? Aman yang dilihat masih ada lagi kawian. Ya ada beginian yang tidak bagus. Haro. Yang tua-tua giginya tinggal 2. Wah ini astagfirullahaladzim. Tapi nenek, nah. Masih ngampihan menjengangi. Ya kan, sudah tua mau tanah. Giginya tinggal 2. Dodok dia baru jablay. Bagaimana Beb? Tidak kontan. Ngomong mana dok? Ini lah masuk surga. Muncul ada nggak? Nak masuk surga ada nggak? Kenapa ada orang jablay? Ada yang mau adu ayam? Ada mau adu ayam dia juga, menjinit dia juga, melempok dia juga, lempok, lem sandal, bisa lawan manusia, bungol pada sandal. Itu manusia, ini kenapa hamil gitu, tapi dia masuk surga dia membawa. Mbah, Habib Muhammad bin Ali Balik gitu Pak, orang soleh luar biasa Pak, ahli hadis, sosial, sugih, kaya raya pula. Masya Allah, ya kan? Bangun tengah malam munajat kepada Allah. Beliau mengatakan Nabi Al-Jan nama ibadas, surga ada gratis. Ini udah ngangau-ngangau, ini udah masuk surga berarti. Kalau dia ngadu ayam udah masuk surga. Mana ada surga ngadu ayam ada? Kapal. Duduk ni baru jablay, kalau biar haji ke surban, itu takwa. Itu baru jablay, duduk nak masuk surga. Koreksi diri saudara. Kalau merasa banyak salah kepada Allah, man arafa nafsahu, arafa rabbahu, koreksi dirinya, biar tahu lawan dirinya, menyadarkan lawan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak itu. Ya sampai kapan kita hidup dalam ini ya? Ya. Tahun semalam kita maulidan, hari ini maulidan. Tahun ini insyaallah panjang umur maulidan. Amin. Amin. Tapi mikir, apakah ada perubahan dalam hidup kita ini? Ada. Kita keluar dari tempat yang mulia, tempat yang baik menjadi orang yang baik. Dan itu yang dicari. Hal jazaul ihsan, illa ihsan. Kebaikan kebalasannya kebaikan itu juga. Ya, in asantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Habib Muhammad segap datang, Masya Allah. Lawan guru lawan guru Baban. Bro sini guru. Masih asyik guru. Jangan sini guru. Guru. Dipuncul guru. Ya dulu. Kenapa ya dia mulai? Bapak, in asyadtum li anfusikum wa in asyadtum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada seorang jua. Jua apa jadi Imam Ghazali? Idza habballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilati bi fadilil a'mal wa idza makkantahu ista'malahu fil awqatil fadilati bi sayyidil a'mal. Idza habballah, jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik pula. Wah, ya kan?
Yang asalnya ada seorang mengaji, jarang mengaji, murid dari majlis rajin pada mengaji. Tidak ada kan? Apanya? Ya muncul aja. Ya kan? Yang asalnya murid dari majlis, pada pernah umpat yasinan, umpat tahlilan, umpat burdahan, umpat maulidan, keluar dari majlis, umpat maulidan, masya Allah, ya lah, jangan ada lah, apanya, Bapak, ya ini kadang-kadang nama beb, wa idza makkatahu ista'malahu fil awqatil fadilati bi sayyidil amal. Jika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang buruk. Hati-hati. Ya julun tadi. Julun dari majelis berdom di pos. Judi kalian. Ya. Pengen cari rezeki banyak beb, pengen kunjung banyak beb, pengen sugih beb. Hei Pak, biar menyeparak lawan Allah. Insyaallah rezeki biar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beb? Nikmat Allah ni ada apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada apa-apa. Banyak lagi nikmat Allah. Apa lagi yang diharap? Keluar dari tempat yang baik, jauhin dengan baik. Mula dosa aja, mula durhaka aja lawan Allah, mula durhaka aja lawan Rasulullah. Padahal kenapa Nabi ini menangiskan di pikiran kita ya? Kepada Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, ketika sakaratul maut, Sayyidina Hasan menangis seperti anak kecil, bah, menjerit. Sayyidina Hasan seperti anak kecil. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahli jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu mujur, yang kau katakan itu benar. Sekarang yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah atau tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Nah, kalau segala Sayyidina Hasan menangis, takut kalau amalnya akan diterima Allah. Lalu kayak apa lawan kita? Corona. Bang, kayak apa lawan kita? Yang setiap kita keluar yang dilihat maksiat, yang setiap kita melangkah kaki kita maksiat, ketujuh ke karaoke, ketujuh ke diskotik, ketujuh ke warung, play. Bukan jarang kontan deh. Karena jarang kontan, kredit harus. Ya kan jarang nukar kontan, kredit harus. Jangan kampung nih, ya kan? Ya, ini nak masuk surga, wah. Ya, lagi banyak untung-untungan, tapi ya itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, beliau itu manusia yang sangat istimewa, Pak. Istimewa Rasul. Ya, melahir ke muka bumi, ya kan? Keistimewaannya sudah nampak. Ya kan? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan, makhhulan, maktusurah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Nabi itu ketika lahir ke muka bumi, Rasulullah sudah dalam keadaan berkhitan. Nabi sudah dalam keadaan berjelak. Rasulullah sudah dalam keadaan tali pusat terpotong. Masya Allah. Mulai keluar sudah diberi istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Makanya Nabi ini patut dan coba pantas kalau kita jadikan contoh, uswatun hasanah. Cocok. Ya, sekarang ini banyak orang yang bisa beri contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Tapi kalau Sayyidul Wujud, Nabi Muhammad SAW, wow, manusia yang sangat luar biasa Rasulullah nih Pak. Kan ada duanya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa yang ikut dengan mereka adalah orang yang keras terhadap seorang kafir, tapi rahama'u bainahum, kasih sayang sesama umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pahamkah? Muring. Cuba. Pegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Jangan kata bahwa aja yang diwali urusan dunia, dunia kadang wali mati,
harta kada kawan di mati, duit kada kawan di mati, punya kada ada duit, mati. Bang, saya juga, barang dipikirkan, ya kan? Urusan dunia aja, silakan aja, menaksuki silakan aja, nak kaya raya, silakan aja. Ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu di muka bumi Allah sekehendak pian, sakarepmu. Orang belok dunia ke sakarepmu. Mau, paham gimana? Ya kan? Hidup di dunia ni, terserah biar aja. Apa namanya gawi, muncul nggak ada, silakan aja. Punya manusia ni haul munculnya hidup, baik aja bertahan. Ada kasusnya. Betul kan? Ya kan? Menorang ni pai dunia ni pai bagus bertahan gawian, neraka sunyi pai. Jadi biar aja, katakan aja. Makanya wahai ini, kalau saya lagi, apa aja dimakan ini. Duit halal ke haram kan tahu lagi. Salatun la tustajab da'watukum. Tiga hal, tiga perkara. Ketika kita minta berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabulkan Allah. Yang pertama apa? Akilul haram. Orang yang bertujuan makan makanan haram. Orang yang bertujuan makan makanan haram. Orang yang bertujuan makan makanan haram. Makanan. Gawe berusaha cari Nabi Allah Daud tu Pak. Nabi Allah Daud kadang mau makan punya kada dari hasil gawiannya seorang. Itu Nabi Allah Daud Rasulullah sebelum kawin dengan Sayyidah Khadijah membawa dagangan Sayyidah Khadijah, membawa sedangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam berjalan berusaha Pak pedagang. Masya Allah, mencari Rasulullah, usaha yang dicari rezekinya Allah. Makanya rezeki orang-orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah dijamin oleh Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kadang-kadang petunjuk makan makanan haram. Bertanam di tanah orang, buahnya dimakan haram. Ada boleh? Yang punya orangnya ada, punya ada apa ada? Orang yang katanya makan makanan haram tuh maulah nambah hati ini hilang. Kalau sudah hati ini hilang, hati ini kadang mudah orang tuh menggawi maksiat. Padahal sumber daripada hati itu innal qulub biyadillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang kembali kepada Allah terkecuali illa man atallaha biqalbin salim, mempunyai hati yang bersih. Punya hati jadi kenapa katanya makan makanan haram. Mereka kena tahu lagi di mana kan dapat duit, yang penting makan, utang beraib, sugih, kaya raya, ada mobil, bisa kita raya, bisa hati-hati Pak, intabih kata Rasulullah. Bujur-bujur, menyendak selamat kita hidup di dunia ini bujur-bujur. Mas Yasin, tomai. Siapa lagi yang bisa kita jadi pingkutan Pak kalau ada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa kita jadi pingkutan menyakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu manusia yang sangat sayang lawan kita, Pak. Rasulullah itu manusia yang sangat cinta kepada kita, selalu memerhatikan umatnya. Beliau mengatakan, "Ma min syaukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha." Tidak ada satu duri pun kata Rasulullah yang menembus kulit umatku kata Nabi Muhammad, terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Nabi Muhammad kepada kita? Ada. Adakah manusia yang selalu memandang kita, mencari kita umatnya selain Nabi Muhammad SAW? Ada. Nabi ketika hendak meninggal dunia yang dicari kita, ummati, ummati, ummati as-salah, umatku, umatku, umatku mana? As-salah, salat ya Rasulullah. Kita pulang yang dicari Nabi. Ya kan? Adakah kita menangis mikirkan Rasulullah? Adakah kita menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad? Saya kira sahabat Nabi sampai kurus badannya Pak. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Sayyidina sahabat, kenapa biar kurus? Apa yang menyebabkan biar kurus? Apakah kau memikirkan hartamu?" Kada. Apakah kau memikirkan keluargamu? Kada. Aku kurus karena semata-mata aku rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada peduli lagi lawan awak. Itu mereka yang muncul-muncul, punya semangat, punya hemah, punya spirit. Spirit.
Sprite minuman. Mun spirit lain semangat. Punya semangat dan cintanya kepada Rasulullah. Jadi jangankan hartanya, nyawanya berkorbankan demi Nabi Muhammad SAW. Itu namanya muncul ngarannya. Ya kan? Kita lawan orang soleh. Ya, kita lawan alim ulama dan ahlu sunnah wal jamaah. Menjaga ahlu sunnah wal jamaah biar bolang nang kayak kardus akwa, tinggalkan aja. Mbak, ya kak, banyak kalau ini ajaran yang aneh-aneh. Yang ada penyembayangan lagi ada ini banyak. Sembahyang pertama banyak. Sembahyang pertama. Wah, mana dong? Mbah, mana? Sembahyang pertama. Bayar 3 juta pertama sembahyang. Nyaman juga lah sekalinya lah. Loh. Ini kujuran apa yang terjadi ini banyak. Ya, dia muntah ini kan banyak. Gak tahu punya peluncuran iya tak? Mbah, iya kan? Sembahyang tamat. Kenapa tuh gurunya tamatnya sembahyang dah? Wah mana itu? Mbah, ada ini ajaran Nabi banyak baik aneh-aneh banyak ini baik. Yang aku Tuhan ada, aku Nabi ada. Dia muntah ini kan ada aku Nabi, ngarannya Udin. Mbah. Adalah ada Udin ngaku Nabi. Ya Allah ya Karim. Itu masih lumayan Pak. Ini di Jawa tuh nah. Di Jawa Barat menjual nasi goreng. Ngarannya tuh Gimin. Aku Nabi. Mohon maaf lah punya ada yang sama. Tuh Gimin ngaku Nabi. Ngaran kan ada baik kalau. Mbak. Coba punya kita bisa Nabi tuh Gimin. Ayo kenapa selawat? Tenang aja. Ya kak, baca maulid gimana? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rasulullah. Dia punya tukimin, usah. Ya Rabbi salli ala tukimin. Ya ada aja lagi, nang umpat ada aja lagi, paham bingung loh. Nang umpat bungul, nang diumpat bungul, juga sama-sama bungul. Iya kak, kadang kita berpikir ini salah, ini lain, ini salah, ini ada wujud. Kadang makanya Allah ciptakan kita tuh supaya kita tuh bisa berpikir, oh ini baik, ini kada. Pedamat sembahyang, ya taubatan orang. Tengah malaman mengaji, barang orang paham orang bingung. Orang main ini, ya kan, orang curiga apa? Orang-orang kayak itu tuh jangan-jangan cari duit, jangan dicari. Nyadar itu, urusan duit aja. Wah, biar urusan duit nih Pak, alhamdulillah, biar bisa kemana aja pun. Ya kan, jadi orang kafir kenapa? Pernah ada duitnya, jangan tawa. Tambah deh. Mbak. Nah sebab dirinya aja nggak bisa berubah tuh seorang jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak ada, semuanya ada di tangan kita bertahan. Itu, ya kan? Namanya ngang. Mbak, nggak ada yang sarik berarti merasa. Ulu kan nggak ada, sedang ini ya sudah, mulai bahari. Kapan dia lo ngundang ulun? Mbak, ya terima ya sudah. Nah, korek ya kadang-kadang telinga. Mbak, kadang kita mati hati nih hidup kenapa? Bayang diri kenapa? Karena jalan kita nak kemana? Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Kemanakah biar hidup? Dari manakah? Kemanakah? Hidup di manakah? Mati juga. Mati juga. Ya, dan kematian itu pasti lawan kita seberatan. Fal mautu adil an qarib kullun lahu nasib. Nah, jatuh barak lawan kita seberatan. Kada memilih. Pejabat kah? Pejabat kah? Mati juga. Guru kah? Mati. Habib kah? Kenapa tertawa? Bertahan. Para pilih. Qul innal mauta
alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun dari kalian, siapapun itu orangnya, manusianya dari bangsa apapun, akan melewati suatu sirat, jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad SAW akan menunggu kehadiran kita. Kemudian kita ada sayang lawan Nabi, apa kita akan menunjuk. Tapi masuk surga, masuk surga ada kan? Masuk surga ada kan? Ada. Kamu gimana? Kematian kayak itu perubahannya. Ada yang menyauti udah tak? Masuk surga ada kah? Nah, kayak itu jangan boleh tadi, sauti. Masuk surga tuh pengen bujur-bujur menujar Rasul tuh kayak ini, ujar Nabi Muhammad kayak ini. Coba lihat sahabat. Makanya sahabat tuh sayang lawan Rasulullah tuh kada tanggung-tanggung. Kenapa? Karena sahabat tuh tahu, oh inilah kehidupan Rasulullah, inilah perangai Nabi Muhammad, inilah akhlak Rasulullah. Ya jadi sayang tuh, jadi cinta tuh. Kenapa? Pembuktian adab dari Rasulullah langsung dipraktekkan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Makanya mereka tuh sayang lawan Nabi Muhammad. Ya kan? Diberi kelebihan harta, mereka berikan kepada Rasulullah. Itu ya kan? Apalagi kita umatnya Nabi diberi kelebihan harta oleh Allah. Engken apa jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan satu harta pun, satu dirham pun untuk memeriahkan hari kelahiran Rasulullah, kana rafiqa fil jannah, orang itu akan menjadi sahabat kelak di surga. Amin. 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 Ini apik engken naudzubillah, tapi sayang lawan Nabi ya. Tapi cinta lawan Nabi. Pak, di zaman Rasulullah ada satu orang kafir. Tetangga orang kafir mengadakan maulidan. Orang kafir sekarang menyediakan teras menerja untuk dudukan. Menyediakan terasnya untuk dudukan ketika meninggal dunia, mendapat keringanan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, orang kafir, sekadar menyediakan aja tempat sedikit aja untuk orang kau pemaulidan ketika meninggal dunia, yang adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak apa lah kita yang setiap hari kita Masya Allah pemaulidan, kita baca qasidah, kita baca begini. Tapi kenapa kadang-kadang belum apa? Niatnya lain. Padahal apa? Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu dengan dimulai dengan niat yang baik. Kalau kita cinta lawan Rasulullah bujur-bujur, rubah sikap kita kayak apa? Akhlak kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jangan Rasulullah itu kayak apa akhlaknya Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah adalah orang yang akhlaknya sangat mulia, akhlaknya baik, tawadhu, petunjuk lawan tamu. Ya kan? Wara, itu sifatnya Rasulullah, lemah lembut, ada menyarikan, ada kita menyarikan terus. Bisa anak buah seberatan di sarikinya, harus habis anak buah seminggu pulihkan beratan, terus kali di rumah, sehari kita harus. Ya kan, ada Rasulullah kayak itu, ada. Nabi itu kada pernah memendiri orang, ada kita apa? Mendiri orang aja beriman. Tapi cinta lawan Nabi ya. Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Ya, yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW itu ma'rufah, yang baik-baik. Ada pernah menyambati orang, kita kada menyambati orang sehari ya sakit perut. Bagaimana Beb? Jangan kontan. Sehari sakit perut. Dengan aku cinta lawan Nabi lah. Penjualan mendustai orang. Tapi nggak cinta lawan Nabi, tapi penjualan mendustai orang. Jangan pian kayak mulutnya Beb, dia tadi menguli orang. Mulut nak Beb, dia tadi menguli orang. Apalagi ada Habib ngangangangan ini. Pada durian semalam pintu ya, dia menguli orang. Ini Beb bagus durian Beb pada mentah biar ini. Ayah yang mau jual pian aja 50, mau jual 75 nya. Ayah ada bapaknya dibuka, harus beratan buruk. Ajar ya. Mbak,
semalam gitu, dia nukar alat mobil ulun baik. Nukar alat mobil patuh. Ya berapa harganya kalau BP menjual impian aja BP ini 450.000 rupiah. Kalau BP jualan orang macam 6,5 600 ayah aja loh. Kalau ini kita harus aja. Karena patuh super menawar. Ya 4,5 BP rupiah aja. Sudah 2 hari perjalanan dulu kemana-mana kan. Tahu subhanallah ada toko penjual kayak itu sama patuh ada. Kalau saya melihat muhawarah kalau petakon jelun ini berapa harganya? Alat ini jelun ini Pak, harganya 200.000 aja. Lu kan yang batu 4,5 ada batu 200. Dibunguli orang pulang. Nah, ini Bang Ulun ini kadang awalnya nasib seruan kadang-kadang pernah dibunguli orang dia juga. Mendatangi ke rumahnya karena ada orang ya kan, penjadwal sudah tanggal sekian berdatangi ke acara harus ada orang boleh kulon baik, belum hati ulun rugi minyak. Tapi ini bergaya aja, tapi bujuran. Ya kan, rencang ulun kayak itu baik, ya kan, rencang ulun kayak itu ada kisah lagi, ya kan, mbah. Ya makanya ulun kemana-mana, kayak mengundang kemana-mana. Mereka ada kata cuma dibeli orang amplop, kok mereka ada kata juta. Karena amplop tuh banyak orang menjual. Yang penting tuh, iya ya. Mbak jadi penceramah ini baik yang ngalih serba salah, bujuran. Satu umat salah, baik lawas salah. Satu umat kalau kita dikurangi panitia, berlawas kalau kita biar terguring, dia benar ya. Mbak, bujuran baik semalam belum pernah. Undangan dia pakai satu pala, kasihan dan muhabir pada puncak berat. Ya kan, semalam pernah seruan dulu di gunung Pak jauh, di gunung seruan jauh, di gunung jauh seruan. Dia kan masuk Pak ke sana, selalunya apa? Jalannya rusak, hancur, batu-batu berkenal ini, tajam-tajam orang batunya, harus sampai ke acara berpuntus, bocor, rusak bagaimana? Kawalan itu belas, wah kalau jalan ini, ada kawalan dah takdir, tidak tibuhannya berlerap. Dengan tibuhannya kan saya rapai sudah itu boleh kalau enggak yang esoknya kalau datang ke toko berarti atau ke toko ban berapa sebutingnya ini payahnya anak 750 bannya PS 6 bagus ya kan kayak itu produk ayam produk berian orang tadi sekalinya isinya 300 harus menambal tapi ini begitu saja begitu tapi bujuran artinya apa? Hiduplah seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan ketujuh maksiat ada gawian. Orang maksiat ini menghilangkan pikiran dan apa tuh? Mampu sumpah kena. Ya orang-orang maksiat ini orang sumpah kita tambah sumpah kita mau kepala. Bujuran. Ya lah ustaz ulama ya orang soleh. Nang gawiannya ibadah. Itu malah dosa aja lagi. Apalagi buat biar ini nggak kawan. Bujuran. Kayak ulun deh Pak, biar tau lah ulun. Rumah ulun tuh Pak, di sekumpul irigasi. Biar punya lewat rumah ulun tuh, lewat irigasi, bikin irigasi. Hari-hari pembinaan tipak mandi. Pagi lawan sore mandi, orang mulai, waduh, kemana lagi jangan kata kawan. Pak saya lewati, sekali lewat aja hafalan ulun Al-Quran 5 juz hilang. Saya lewat aja tuh. Namanya 6 kali berapa pulang mulai 30 juz hilang hafalan ulun Al-Quran. Alhamdulillah baik urun Al-Quran dasar kada hafal kan gue kada hafal juga tuh ya kan janganlah tapi itulah Rasulullah seberapapun kita banyak dosa kepada Allah maksiat kepada Allah syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berumuran dosa maksiat kepada Allah di akhirat nanti kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Ali itu selalu menangis pengen bersama dengan Rasulullah, pengen bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan menangis Sayyidina Ali Pak. Ya kan? Menangis di mana Beb? Ketika Sayyidina Ali hendak masuk ke jenazah istrinya Fatimah Zahra ke liang lahat. Ya kan? Menangis sejadi-jadinya Pak di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra. Lalu Hasan putranya mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai ayahku, kenapa kau menangis sebegininya di hadapan jenazah ibuku Fatimah Zahra binti Rasul? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Sayyidina Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Hasan putraku, Nabi Allah Rasulullah beliau pernah bersabda,
kelak kalau putriku Fatimah telah tiada, kelak kalau putriku Fatimah telah meninggal dunia, akulah yang pertama yang akan menerima jasadnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Illa wahai Hasan putraku, demi Allah aku menyaksikan tangan kakekmu Rasulullah menyambut jenazah ibu Fatimah Zahra binti Rasul ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Ini jadi aku menangis, kata Sayyidina Ali, aku takut kalau aku meninggal dunia Rasulullah tidak mau menyambut jenazahku ketika aku dimasukkan ke liang lahat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Allah. Sayyidina Ali menantu Nabi, dan setiap hari memandang wajah Rasulullah, setiap hari melihat Nabi Muhammad duduk dengan Nabi. Ya Allah, menangis, takut kalau ketika hendak meninggal dunia tidak diterima jenazahnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Lalu kayak apa? Anak minta Pak Bu. Makanya kalau diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukuri, rajin-rajin ke majelis Kampung Anum, rajin-rajin ke masjid, ke musola Kampung Anum. Jangan menghadang sudah tua, sudah pensiun, sudah uyuh, hanya rajin ke majelis, hanya rajin ke masjid, hanya rajin ke musola sembahyang. Makanya wah ini jangan musola mana-mana, anak-anak jarang, apalagi subuh. Nang tua-tua, nang ke masjid, nang musola. Ya kan? Nang anu-anunya mana kepelancongan kan ada. Ya, kadang-kadang mencari berkhidmat tengah malam, menoreh karet, mencari iwak, nampak lampu di kepala. Nah, tengah malaman pesubuh ada jalan kayak itu. Mana jarang kontan? Tengah malam, tengah malam itu tempat kita munajat kepada Allah, tempat kita mengadu nasib kepada Allah. Innallaha la yanzuru innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talib hajatin fauni lahul matalib. Ya Allah Subhanahu wa taala tuwa fi kulli lailatin, di setiap malam dan langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Siapa yang dicari Allah? Hal min mustaghfirin, siapa di antara kalian yang minta ampun lewat aku kata Allah di waktu tengah malam, semua dosanya akan aku ampuni. Masya Allah. Tapi tengah malam bangun, tengah malam itu bangunnya berdoa lawan Allah, doa kita cepat sampai. Kenapa orang yang minta doa lawan Allah Subhanahu Wa Taala tengah malam itu ada antri, ada jaan orang guringan. Ya lah. Contohnya apa begini contoh, biar paham. Lu tahu aja biar kalian paham dia beratahan. Dia beratahan. Ya kan? Contoh. Ya kan, lebih bungkus nama ini. Ya kan? Teh sama aja. Yang beraya bungkus. Ya kan? Contoh. Kira-kira kan? Kira-kira biar menyeberangkan dari sini misalnya ke Martapura, ke Tanjung misalnya tengah malam, kira-kira jalanan sunyi kan? Pada tahu di jalan kan? Dari belakang tuh. Kira-kira menyapian berjalan tengah malam dari sini ke Tanjung ataupun ke Keluak misalnya tengah malam, kira-kira jalanan sunyi juga? Sunyi kada? Kayak itu juga kita punya minta lawan Allah, berdoa tengah malam, doa kita tuh cepat sampai. Hal minta siapa yang bertobat kepada aku kata Allah di waktu tengah malam, semua tobatnya akan aku terima. Rupanya melempong juga. Namanya merasa berdosa lawan Allah, banyak durhaka lawan Allah, tobat. Bangun tengah malam, wahal man talib bihajatin fauni lahul matalib. Dan siapa-siapa yang minta hajat kepada aku kata Allah di waktu tengah malam, semua hajatnya akan aku terima. Itu kadang-kadang bangun tengah malam, bangun dua tengah malam, kami pulang. Buat mana? Kenapa pengantin? Bangun jam tengah malam, tapi apa Beb? Nonton bola, bedom di pos, ada nonton bola, mangkacang, digantung kira teng-teng telinga, tahun kapitan jemuran, lagi selagi bedom,
Orang nih orang gedung tuh payah asli bungol. Kayak bujuran gak ada pengayaan. Nah ini coba ada lumayan sarik dulu. Ada gitu loh, ngarahkan dulu. Biar orang pangkatnya kayak apa? Ya sekolah di Amerika di mana kah sekolah? Di Hong Kong kah? Itali kah? Biar mereknya merek manusianya profesor, dokter Andes, senior, ya kah? Sepul, ya kah? SI, SH, SEE, SAG, sarjana ayam goreng, SPDI, sepeda Indonesia. Napa kan mereknya tentu biar, ya kah? Suruh aja main dom, tetap bungol juga. Biar tahu bala kosong lah. Bala kosong tuh mereka ada nomor ada. Di padahannya bawahnya Sarawik. Bukan kalian bisa berhitung. Tahunnya ada nomor itu di padahannya Sarawik. Mama, dalam duduk sia-sia ada apa-apa. Orang menangis, para ulama-ulama kita menangis, berdoa kepada kita, mendoakan kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Menangis yang didoakan kita bertahan. Yalah mereka orang yang ahli ibadah. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Jakarta, murid dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid yang Bogor. Jam berapa? Belum lagi, semenit lagi. Kisah terakhir. Yalah Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, murid dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid yang Bogor. Ada yang tahu nggak? Ya, Habib Alwi ini Pak rancak benar di Kio ke istana di zaman Presiden Soekarno. Rancak benar di Kio. Ya, Habib Alwi tidak pernah mau. Satu saat pernah Habib Alwi mau sekali. Ya, sekali mau ajudannya datang ke rumah Habib Alwi. Beb, di Kio Bapak, Beb, Pak Soekarno ke istana Habib ini. Akhirnya sekali pernah mengabulkan hajat. Datang ke istana, apa yang Presiden Soekarno? Masya Allah, disambut luar biasa, diberi makan, luar biasa. Ya Habib, saya senang Beb, Habib mau datang kemari, saya gembira Beb. Luar biasa Habib, ini merupakan suatu kehormatan buat saya Habib. Habib mau datang ke istana. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Habib. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Habib. Apa yang Habib mau saya kasih. Apa yang Habib hendak ulun julungi. Masya Allah. Apa cara Habib Alwi? Presiden Soekarno, Pak Presiden Soekarno, mohon maaf, saya tidak mau apa-apa. Cuma saya minta satu sama sampean, lain kali jangan lagi ganggu saya. Jangan lagi sampean memanggil saya ke istana, karena itu akan mengganggu saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean mau, suruh aja ajudan sampean datang ke rumah saya supaya tidak mengganggu saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai segitu. Kita pun di Jawa Camat, di Jawa Lurah bahancap datang. Ya kan? Jelas. Di Jawa Bupati bahancap datang. Ya kan Pak? Hah? Ini orang soleh, orang ahli ibadah, ya kan? Jadi pantas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul nasaina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang baik itu man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempatnya kita untuk mengintrospeksi diri kita. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit disembuhkan Allah. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan salihah. Dan kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasharu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalaqa amraka wasab wasbunallahu wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.